Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dirasa Sabila Hardiati. NISN saya 004-339-0937. Saya di sini sebagai ketua kelompok 5. Adapun anggota kelompok kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita Sagita. NISN saya 3035071772. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Rostika. NISN saya 0038399455. Kami di sini akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu peran Indonesia dalam hubungan internasional yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia. Yang kedua adalah perjanjian internasional yang dilakukan di Indonesia. Yang ketiga adalah kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Anita Sagita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia. Pengertian hubungan internasional merupakan kegiatan yang dilakukan antar bangsa baik secara individual maupun secara kelompok. Wujud hubungan internasional dapat berupa hubungan interindividual antar kelompok maupun antar bangsa dan negara. Hubungan internasional dapat berjalan dengan baik apabila para pihak saling menjunjung prinsip berikut. Adapun prinsipnya: 1. Hubungan dan kerjasama internasional saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 2. Setiap pihak yang melakukan hubungan internasional tidak mencampuri urusan dalam negeri-negeri lain. Dan yang ketiga, dilandasi oleh pihak luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam hubungan internasional dapat berjalan baik jika memperhatikan pedoman-pedoman dan tata cara yang sudah disepakati, baik kesepakatan tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis. Untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain, diadakan diplomasi, negosiasi, lobi, propaganda, ekonomi, dan kekuatan militer. Pola hubungan internasional yang digunakan dalam melakukan kegiatan kerjasama atau hubungan antar negara. Hubungan internasional yang saling terjadi antara negara di dunia sebagai berikut. 1. Pola penjajahan. 2. Pola internasional ketergantungan. Pola hubungan di rakyat antar bangsa. Dan yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian internasional yang dilakukan di Indonesia. Mempunyai kedudukan yang penting dalam pelaksanaan hubungan internasional. Di dalam perjanjian internasional diatur hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antar negara. Perjanjian internasional yang dilakukan di Indonesia menjadi sumber hukum terpenting bagi hukum internasional karena lebih menjamin kepastian hukum di dalam proses perumusan suatu perjanjian internasional. Yang paling penting adalah adanya kesadaran masing-masing pihak yang membuat perjanjian untuk mematuhinya secara etis normatif. Dalam membuat suatu perjanjian internasional harus diperhatikan asas-asas berikut. 1. Pastasan serpada. 2. Egality right. 3. Reciprositas. 4. Bona fides. 5. Konvensi. Beberapa istilah lain dari perjanjian internasional adalah: 1. Persetujuan. 2. Konvensi. 3. Protokol. 4. Piagam. 5. Charter. Adapun klarifikasi perjanjian internasional adalah: A. Menurut subjeknya terbagi menjadi 3. 1. Perjanjian antar negara dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek internasional. 2. Subjek hukum internasional lainnya. 3. Subjek hukum internasional lain selain negara. B. Menurut jumlah pihak yang mengadakan perjanjian terbagi menjadi 2. 1. Perjanjian bilateral. 2. Perjanjian multilateral. Menurut isinya terbagi menjadi 5, yaitu: 1. Segi politis. 2. Segi ekonomis. 3. Segi hukum. 4. Batas wilayah. 5. Kesehatan. Menurut proses pembentukannya terbagi menjadi 2, yaitu: perjanjian bersifat penting. 2. Perjanjian bersifat sederhana. Menurut fungsinya,
Perjanjian yang membentuk hukum yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan atau bersifat multilateral. Perjanjian yang bersifat khusus, perjanjian yang hanya menimbulkan akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan atau bersifat bilateral. Dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Dede Rostika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Diplomatik Indonesia adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik negara penerima atau suatu organisasi internasional. Diploma secara formal dilakukan baik oleh Konferensi Perwakilan Diplomatik yang dipimpin Duta Besar maupun Konferensi Perwakilan Konsuler dengan pimpinan seorang konsul jenderal. Saat ini Indonesia telah memiliki sebanyak 132 perwakilan di luar negeri. Jumlah tersebut terdiri dari 95 kedutaan besar, 30 utusan tetap untuk PBB dan Junawa, kemudian 4 konsulat dan mengangkat 64 konsul kehormatan. Perwakilan diplomatik memiliki tugas yang tertuang dalam keputusan Presiden nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Perwakilan diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia, melindungi warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia di negara penerima atau organisasi internasional. Kesimpulannya, menurut saya bahwa hubungan internasional itu merupakan hal yang penting untuk perkembangannya suatu negara dengan menjalin interaksi antar negara dengan baik dan aktif. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.